Ya, jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, hari malam ini kita mau bahas. Ya, kita ngundang Kepala Kantor KPPU Kanwil 3 Bandung ya. Beliau ini dalam kunjungannya bukan sebagai pejabat, tapi sahabat. Ini novel beliau nih yang keren banget nih ya. Kertas hitam, nanti kita akan discuss soal ini ya. Yang mau pesen nanti monggo datang. Assalamualaikum Pak Rum. Ya, jadi ini yang Halo, menarik, beliau Assalamualaikum. ini bukan bukan orang yang asing lah buat saya. Wih, keren sekali YouTuber kita ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aru. Sudah di rumah nih Pak, jangan diputer-puter dong, nanti pusing. Oh, udah di Oke, rumah. Bu, siap. Ya, ini khusus belajaran ini ini tadi udah baru jemput. tutorial. Gimana caranya IG live itu direkam ya. Oke bro, kita santai-santai malam ini selama 50 menit ke depan ya. Karena tadi 10 menit sudah Siap. dipakai buat ngetes. Ya, kita ngobrol santai ya hari ini ya. Ini yang paling seru sebenarnya adalah saya tuh masih penasaran sekali dengan novel-novel beliau ini. Sepertinya beliau ini Hmm. punya sisi lain ya, yang kemudian menjadi tokoh sentral dari novel-novelnya ini. Nanti saya ceritakan hal-hal lain yang keren banget ya. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Jadi Pak Ru saat ini dinasnya di mana ini Pak? Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman sekalian. Saya Aru Armando. Saat ini dinas di KPPU Kanwil 3 Bandung. KPPU itu Komisi Pemilihan Umum Pak ya? Bukan ya Pak ya? Bukan, itu P-nya satu ya. Kalau Oh iya KPPU iya ini iya. P-nya dua. Komisi Oh. Pengawas Persaingan Usaha. Nah, inilah beliau ini yang mengawasi bagaimana industri berjalan ya agar persaingannya itu tetap sehat ya. Tidak ada predatory pricing gitu ya. Ini wasitnya lah, wasitnya di industri di bisnis ya. Kalau ada yang curang-curang laporkan saja ya. Khususnya untuk yang di daerah Jawa Barat ini nanti lewat. Nah, Pak Ru, Ya, wilayah ya. ini yang menarik sebenarnya saya tuh mau tanya kenapa Pak Aru itu nulis novel sih? Novelnya buat saya nggak berat ya, justru ini yang menarik gaya bahasanya itu mudah diikuti gitu ya, ngalir banget bahasanya. Dan saya melihat ini sebenarnya kayak novel percintaan ini ketimbang novel hukum. Oh enggak ya? Saya boleh diceritain nggak, Pak Aru? Ini sebenarnya Ah, kenapa sih nulis novel ini? ya, jadi awalnya itu sebenarnya novel pertama itu kan Sang Pewarta ya. Ya, Sang Pewarta itu terbit tahun 2019. Tapi sebenarnya naskah itu sudah selesai tahun 2014 sudah selesai itu naskah. 2014 ya. Ya, Kenapa? jadi Kenapa nulis? sebenarnya nggak pede sebenarnya untuk diterbitkan Hmm. karena apa lebih pada iseng. Ada satu teman yang salah nentang nulis lah. Nah, saya kemudian ya udah saya tulis. Kemudian setelah selesai naskah itu, saya cuma share ke beberapa teman dekat saya. Ya. Dan sebenarnya tanggapannya positif pada saat itu. Cuman kan nggak pede dan males untuk. Nah, ketika saya pinjam ke Makassar, tahun 2019 itu ada satu staff saya, itu yang hobi baca, terus ngobrol-ngobrol, saya bilang, saya punya naskah gitu kan. Nah, staff saya itu pengen baca katanya. Bagaimana Pak? Saya pengen baca lah. Ya, saya kasih naskahnya, katanya bagus. Katanya bagus, layak diterbitkan, terus dikenalkan sama temennya yang jadi penerbit sekarang ini. Nah, ketika saya kirimkan ke penerbit di Makassar,
diterima sama penerbit Makassar, sehingga kemudian dipasarkan di Gramedia ya, di Indonesia, dan alhamdulillah itu novel saya nggak nyangka juga tahun 2020 dapat penghargaan. The Best First Novel ajang fiksi kriminal Standard Pen Award tahun 2020. Novel pertama langsung dapat award ya. Oke. Ya saya lupa nih buru-buru saking penasarannya sama mengulas bukunya beliau ini ya. Tapi saya mau kasih background sedikit. Jadi teman-teman, Pak Aru ini sebenarnya adalah teman seangkatan saya ya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga, angkatan 99 ya Pak ya. Beliau, menurut beliau saya itu adalah mahasiswa terbaik kedua. Ya. Yang pertama siapa itu masih misteri sebenarnya. Ya, saya juga nggak paham. Mungkin setelah saya bertahun-tahun ini saya analisis, saya jadi paham kenapa saya terbaik kedua. Karena saya hanya sanggup ya punya nyali kuliah hampir 5 tahun. Kalau beliau itu 5 tahun, makanya beliau yang terbaik pertama. Gitu ya. Di saat teman-teman kami itu 3,5 tahun, 4 tahun itu udah pada lulus. Ya. Nah, jadi memang nggak semuanya itu siap jadi mahasiswa abadi gitu ya. Nah, akhirnya waktu selesai lulus itu saya ngajak Pak Aru ke Jakarta. Kami sama-sama di salah satu portal media hukum digital lah di Indonesia. Kami sama-sama jadi wartawan. Ya, jadi wartawan melanjutkan aktivitas kami waktu di kampus ya. Kami dulu bikin apa namanya? Media tabloid ya. Tabloid, jurnal ya. Jurnal yang hitam putih, itu liputan sendiri, nulis sendiri, nyetak sendiri, baca sendiri. Tapi ternyata justru itulah yang mengantarkan karir pertama kami di dunia hukum ya. Nah dari situ baru kami mencar, saya ke jalur advokat, beliau milih menjadi birokrat ini ternyata. Luar biasa, walaupun sudah banyak law firm yang nawarin beliau ini jadi advokat senior, tapi ditolak. Mungkin beliau punya dedikasi ke negaranya lebih luar biasa. Oke. Enggak, itu sebenarnya yang ngomong sendiri itu pernah menawari ya tahun 2011 itu waktu Pak mau bikin law firm baru ya, itu saya diajak tuh. Saya ingat di telepon, kamu berapa sih yang kamu dapat di KPP? Semuanya deh. Sedap. Saya berani gitu katanya. Tapi pada waktu itu saya milih untuk yang salah karena itu tadi sebenarnya milih soal waktu ya. Kalau jadi lawyer waktunya luar biasa untuk ritme kerjanya dan saya belum ya. Pak Aru ini suaranya bergema ini katanya. Iya, makanya saya juga nggak tahu kok bisa bergema ya. Suaraku bergema gak ini? Udah? Cek. Nah, ya, dari situ men, dari operator. Oh iya dah. Yo. Saya milih. Ini masih belajar, nanti buat country bisa dilanjutkan. Ya, Pak Aru ini cukup kreatif orangnya. Beliau bikin podcast, coba bikin podcast di podcastnya KPPU, Kanwil 3 ya, podcast Kanwil 3 Bandung. Kanwil 3 Bandung, luar biasa ya. Nanti lihat itu di video yang kedua itu keren banget itu narasumbernya. Mahal itu narasumbernya itu, dibayarnya 2M lagi. Makasih Mas. Makasih Mas. Oke. Ya, seperti yang saya janjikan, kita akan mengulas nih novel Kertas Hitam ya. Nanti di akhir sesi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terbaik itu nanti akan saya kasih free novel ini supaya bisa mengikuti petualangan seru bagaimana seorang wartawan dalam menginvestigasi kasus hukum ya yang luar biasa dan
yang menarik ini ya dari buku ini kalau dari yang saya baca, detail-detailnya itu beda banget dengan novel hukum lainnya yang ditulis oleh orang yang bukan orang hukum. Ini yang membuat jadi beda. Karena apa? Jadi nggak cerita, walaupun cerita fiktif itu nggak jadi fiktif banget gitu loh. Alurnya bagaimana wartawan itu bergerak, bagaimana jaksa itu menyampaikan pendapatnya, bagaimana pengacara-pengacara yang bekerja membantu kliennya itu sampai detailnya itu menarik. Dan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana Pak Aru itu di sini dalam menuliskan cerita tentang dunia saham di pasar modal dan juga dunia per-YouTubean itu sampai beliau ini ya beneran ikutan ya investasi dan trading saham gitu ya. Kemudian juga bikin channel YouTube ya, sekarang beliau ini YouTuber loh ya, luar biasa. Nah, kenapa? Karena lihat dari istilah-istilah yang dipakai gitu ya, itu ngomongin masalah cuannya saham gitu ya, apa namanya, terus kemudian di bagaimana YouTube yang jadi viral itu. Nah ini di sela kesibukan beliau ini masih sempat membuat detail seperti itu ya, termasuk drama-drama percintaannya itu mungkin bukan beliau lah itu, karena beliau nggak pernah kayak gitu. Ya mungkin Pak Aru sendiri boleh cerita deh novel ini kenapa ditulis, kisahnya gimana, boleh disampaikan sedikit. Ya, jadi memang betul ya, waktu saya nulis, ini kan sebenarnya sequel ya. Sequel, cuman saya bikin ini stand alone novel. Jadi walaupun sequel, tapi bisa dibaca terpisah. Itu susahnya bikin sequel, ya kan. Jadi beberapa pembaca bilang walaupun ini sequel, tapi bisa dibaca terpisah. Ya, bisa dibaca terpisah. Nah, terus ketika saya menulis novel saya yang pertama, yang Sang Pewarta itu, saya di akhir-akhir penulisan itu berada pada fase yang bosan, jenuh untuk berpikir seperti apa nih kelanjutannya. Karena pada waktu itu kan saya bilang tadi ya, awalnya itu memang iseng ya. Akhirnya banyak orang mengatakan bahwa novel saya ini kok seolah-olah akhirnya begitu kilat yang di Sang Pewarta itu, seolah-olah disuntik mati cepat-cepat diselesaikan gitu. Tapi saya gantung pada waktu itu di akhir bukunya di Sang Pewarta itu supaya nanti bisa saya lanjutkan, dan ternyata akhirnya saya lanjutkan di kertas hitam. Nah, kebetulan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bimo, memang hampir semuanya ini sudah saya alami sendiri ya. Jadi pengalaman ketika saya nulis di kertas hitam ini kan tentang, salah satunya adalah dunia saham. Itu saya sudah bermain saham baru saja sih sebenarnya, bermain saham itu di tahun 2018. Nah, saya ketika bermain saham ini kok sepertinya menarik ya, menarik untuk saya masukkan ke dalam novel saya. Nah, saya masukkan ke dalam novel itu. Kemudian juga tadi disampaikan soal YouTube, betul, akhirnya saya menjadi YouTuber dadakan nih, hanya sekedar untuk mendapatkan experience nyata menjadi seorang YouTuber itu seperti apa. Karena di dalam novel itu ada satu semacam plot dalam kisahnya itu, tokoh utamanya itu menggunakan memanfaatkan media sosial YouTube-nya ini dalam upayanya dia untuk melakukan investigasi. Karena saya bukan seorang YouTuber, jadi saya nggak yakin kalau saya nulis itu tanpa pengetahuan, sehingga kemudian akhirnya saya memilih untuk ya sudah, saya sekalian aja deh coba-coba jadi YouTuber itu seperti apa sih. Nah, sehingga ketika saya masuk jadi YouTuber itu, oh ternyata dunia YouTube ini seperti ini gitu. Tapi sebenarnya menarik dunia YouTuber ini. Bahkan saya sempat ngobrol ke Mas Bimo, ketika saya masuk ke dunia YouTube ini, saya jadi tahu nih konfigurasi masyarakat di Indonesia ini seperti apa. Nggak pernah saya bayangkan ternyata komunitas terbesar di Indonesia berdasarkan pengalaman saya main YouTube itu ya, gamers, tukang masak, hobi-hobi masak, ya, kemudian tukang pancing, teman-teman atau sahabat-sahabat yang suka mancing, hobi mancing. 4 itu kicau burung nih, yang suka hobi pelihara burung. Ini mengejutkan banget. Oh ternyata hobinya masyarakat Indonesia ini
sebagian besar itu ya, gamers, masak, kemudian mancing, kicau burung, dan mungkin yang terakhir ini motovlog. Apa yang suka touring-touring itu apa cukup banyak. Sehingga nanti kalau misalnya ada calon presiden yang mau kampanye, saya pikir kampanyenya main apa namanya pas mancing aja lah, itu pasti masanya banyak banget tuh. Jadi gitu. Jadi apa namanya cerita soal apa kertas hitam itu seperti itu. Saya memang nyemplung di dunia YouTube supaya tahu nggak hanya sekedar nulis dan tanpa mengalami langsung sebenarnya menjadi seorang YouTuber ini seperti apa. Dan sebelum saya terbitkan ini, sebenarnya penerbit itu menolak, Mas Bimo. Gitu. Yang kertas hitam atau yang pewarta? Ini ada penerbitnya nih, penerbit Sofia ini. Oh iya, Ada nih, penerbit baru join nih, penerbit Sofia. Ya, baru ya. join. Jadi penerbit Sofia ini, halo Mas Fitrawan ya. Nah ini pada waktu saya mengemukakan untuk menuliskan sequel, beliau ini justru menyarankan saya untuk dikirim ke penerbit major. Oh gitu. Ya penerbit besar. Karena menurut beliau ya ini cukup layak Pak kalau misalnya di apa namanya diterbitkan di penerbit major atau penerbit besar. Tapi saya bilang ke beliaunya, ke penerbit Sofia, enggak lah, kalau saya pengennya itu saya kalau sudah kerjasama, sudah ngerasa enak, cocok ya sudah diterusin saja tanpa ya kita nggak usah ngomong duit lah. Sedap. Ya, maksudnya ya saya ngerasa cocok saja dengan penerbit saya yang lama, walaupun bisa dikatakan penerbit lokal di Makassar, bahkan beliaunya sudah menyarankan supaya saya main di penerbit major atau penerbit besar, tapi saya bilang enggak lah, kita besar bersama lah, seperti itu. Oke, saya mau bacakan sedikit ini ya, cuplikan tentang kertas hitam itu apa. Jadi di sini di bukunya disampaikan bahwa sebuah operasi menjelang pemilu bekerja dengan senyap. Perebutan kekuasaan bukan harga murah. Bank negara pun menjadi pertaruhan di bursa saham. Segala yang tampak dikendalikan oleh yang tak tampak. Di bawah keremangan itu, di antara idealisme dan bayang-bayang pengkhianatan seorang wanita, Tommy, sang pewarta yang pulang dari Amerika terus berlari membawa takdirnya sendiri. Api idealisme sebagai seorang jurnalis masih menyala di balik dadanya. Novel ini mengajak kita untuk berpetualang di tengah rimba hukum, perjudian di meja saham, dan kerumitan nasib di antara pengharapan-pengharapan. Ini kenapa akhirnya saya ngelihat ya, kertas hitam ini jauh lebih menarik pada sang perwarta. Kompleksitas dari isu yang diangkat itu jelimet tapi tetap asik ya. Karena kenapa ini asik? Karena ini cerita tentang investigasinya wartawan yang kemudian disampaikan lewat YouTube. Kenapa? Karena dia baru dipecat jadi wartawan di media besar sebenarnya ya. Saya kalau drama percintaannya agak kurang ini ya, ngikutin serunya gitu ya. Soalnya nggak asik banget sih. Belum lagi genitnya Tommy Keratri gitu loh. Ini ada cerita sebenarnya. Saya pengen tahu deh. Saya mau mengungkap juga nih ke Pak Aru ya. Kenapa nama tokohnya itu Tommy? Karena waktu dulu kami jadi wartawan, Pak Aru ini suka digojlokin, dipanggilan namanya Tom Cok. Karena beliau ini mirip sekali dengan Tommy Cokro gitu ya. Saya penasaran kenapa tokoh utama ini namanya Tommy, apakah gara-gara gojlokan itu atau gimana? Halo Bung Ditos. Enggak. Chef Giordano. Halo Ditos. Selamat ulang tahun, men. Oke. Mau yang soal percintaan ya. Ini saya mau jawab tapi ada istri saya tuh gabung. Jadi istri saya itu cemburu banget waktu saya nulis. Wah, ini. Cemburu banget, marah, dianggapnya ini ini pasti pengalaman lu kan, kayak gitu lah. Ini siapa? Ini siapa? Lalu. Ya, padahal kan Mas Bimo kan tahu saya ini kan nggak laku ya. Nggak, saya bilang ini fiksi. Jadi memang ada ya itulah, istri itu cemberut waktu baca itu lama banget, bahkan sampai sekarang deh. Sampai sekarang itu selalu ngomongnya Ratri aja yang di ini.
Jadi saya kalau kalau ada yang ngikutin apa kisahnya ceritanya Panji ya, komika itu Panji Pragiwaksono, itu Ya. satu episode kan Panji ini nyeritain soal dicium Sophia Latjuba. Hmm. Itu istrinya katanya cemburu sampai sekarang katanya gara-gara skin itu, film itu. Dicium Sophia Latjuba. Hmm. Ini mirip jadi sama istri saya. Jadi saya setelah nulis Sang Pewarta, itu cemburunya atau marahnya sampai sekarang nih. Kalau ada apa-apa selalu dikaitin sama Ratri, Ratri apa segala macam. Padahal nggak apa namanya nggak ada kaitannya ya. Jadi eh, kalau tadi pertanyaannya apa ya? Jadi ini ya. Kenapa Pertanyaan apa? Tommy namanya? Kenapa Oh, nama kenapa Tommy? Tommy? Karena gojlokannya itu Enggak, atau bukan itu? enggak. Jadi waktu itu memang pengen nama yang apa ya? Pengen nama yang agak jadul, tapi Oke. apa namanya? Apa? Saya kan suka nama jadul sebenarnya. Iya, Sampai iya, iya. saya punya anak nama jadul ini diprotes istri saya ini. Ini ada istri saya nih kayaknya nih. Enggak, jadi enggak ada kaitannya sama Tommy Oke, oke, Cokro, enggak oke. ada. Siap, siap. Ini Ditos bilang nggak cocok bahasa Indonesia. Ya, apa coro Jawaan tadi. Oke, karena yang menarik gitu ya. Saya waktu di Sang Pewarta baca, begitu ngelihat ada nama Vin, saya ingat banget Ya, kami dulu waktu lagi liputan itu ada sosok apa Mbak Vin kami manggilnya Mbak Vin. almarhum ya Mbak Vin itu kami kalau liputan perkara korupsi di Tipikor di Kejaksaan dan Mahkamah Agung KPK. di Menjakpus di KPK itu Mbak Vin beliau dulu wartawan Kompas ya itu Ya, Kompas. selalu kritis kemudian menjadi pusat dari teman-teman jurnalis lain lah untuk diskusi untuk ngulik berita dan lain-lain. Dia itu juga paling Senior, punya senior. prinsip senior yang punya prinsip idealisme, nggak seneng wartawan bodrek, paling kesel kalau ngelihat wartawan-wartawan broadcast yang kalau Cloning. ketinggalan habis itu cloning. Jadi benar-benar luar biasa dan saya salut banget waktu Paru menuliskan nama beliau itu di novelnya itu penghargaan yang luar biasa dan bahkan dikisahkan kan di kertas hitam ini sosok Vin itu wah jadi buka tapi ya nanti ya sosok Vin itu akhirnya tidak ada lah di sini tapi karena apa investigasi yang dia lakukan gitu jadi beberapa nama termasuk Jaksa Adi Satyo Wicaksono itu nama teman kita ngeplok itu namanya itu agak kurang kreatif itu. Ada request. Oh ada request. Tapi Jaksa Bismo itu nggak ada Request. hubungannya dengan Bimo itu ya? Enggak. Jadi ada request dari teman angkatan. Teman angkatan kan banyak jaksa tuh. Ada Ya, di ya, grup ya, ya. minta kalau bisa ada nama kita doang masuk ya sudah saya masukin itu ya nama Jaksa Adi Satyo. Ya, di Satyo. Itu di Satyo itu kawan sangkatan kami jadi jaksa di Kediri dan juga entrepreneur punya coffee shop ya luar biasa. Dia ngerosting juga gitu. Kapan-kapan perlu kita undang ngobrol bareng itu ya, Mas Adi. Oke, kembali ke Paru ini novelnya. Dari semua intrik yang dibuat ini, saya kira ini dibuatnya lebih lama daripada Sang Pewarta. Ternyata beliau katakan ini hanya membutuhkan waktu 2 bulan ya menyelesaikannya ya. Luar biasa. Ini yang memotivasi dan membuat akselerasi nulis 2 bulan selesai novel kayak gini ini apa ini? Gimana? Dan bagi waktunya tuh kayak apa sih? Nggak ada. Saya apa namanya jujur saja kalau nulis itu malam ya. Malam karena kalau siang pagi siang itu kan kerja jadi apa susah untuk nulis. Kemudian kalau di rumah itu selalu sama anak-anak ya sampai jam 9 jam 10. Jadi di momen itulah biasanya saya apa bebas untuk nulis dan yang paling banyak itu di akhir pekan Sabtu dan Minggu ketika anak-anak pada bangun siang dan segala macam itu saya manfaatkan untuk menulis. Nah, kenapa bisa jadi cepat? Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, saya ini punya pengalaman langsung sebagai pemain saham ya, trader saham, walaupun baru ya, tapi inilah memudahkan untuk menulis ketika saya ingin menulis soal
dunia saham di dalam novel saya. Dan yang menarik ini sebenarnya saya ini kepengen di setiap novel itu kan ada proofreader ya, Iya, iya. proofreadernya. Nah, saya tuh pengennya ketika saya nulis yang kertas hitam itu saya pengennya proofreadernya itu jaksa. Ada salah satu teman kasih pitsus ke Jari Jakarta Pusat. Pusat. Itu saya pengennya Waduh, kawan Yusuf ini ya. Ya, lanjut. ya si Ocep ya untuk jadi proofreader kertas Proofreader. hitam. Nah, proofreader untuk mengetahui apakah naskah atau novel saya ini dari sisi logik, hukum, Iya, iya. dan macam-macamnya itu teknisnya itu sudah sesuai atau Termasuk penyidikannya, prosesnya bagaimana, betul. proses terungkapnya. Karena kan Oh, ini karena iya, ini kan iya. apa maksudnya ke genre legal thriller ya, Iya, legal thriller, genre legal benar-benar. thriller. Nah, saya pengennya ada proofreader yang praktisi langsung. Uh, tapi kebetulan Pak Yusuf ini, Ocep ini teman saya itu menjadi anggota Jaksa Penuntut Umum kasus Jiwasraya, kasus saham, persis dengan apa yang saya Iya, tulis iya. di kertas hitam. Jadi, waduh, janganlah ntar apa namanya nanti takutnya bias gitu kan, takutnya Iya, iya, bias iya. nggak independen. Konflik Akhirnya kepentingan. uh, saya nggak jadi apa meminta Mas Yusuf untuk menjadi proofreader. Dan sebagai informasi ini novel saya ini juga dibahas di kejaksaan Oh, makanya kemarin kemarin tanggal ada 16. bahas tentang buku ini sama teman-teman kejaksaan itu ya soal ini ya. Betul. Jadi Hmm. ada apresiasi dari teman-teman jaksa karena kan di dalam novel saya, dua novel saya ini Kertas Hitam dan Sang Pewarta yang pertama itu potretnya itu adalah jaksa dan kejaksaan itu mendapatkan tempat yang cukup penting di dalam novel ini, dan mereka mengapresiasi karena selama ini belum ada novel genre legal thriller satupun itu yang membahas soal jaksa atau kejaksaan, Iya, sehingga iya. mereka tertarik untuk mengangkat ini bahkan menjadi diskusi online, bahkan hampir jaksa-jaksa di seluruh Indonesia itu bergabung tuh pada waktu itu. Ya, Dan ada ikutin ya, oke. permintaan, ya betul, ada permintaan yang cukup unik juga dari mereka-mereka ini para jaksa. Mereka minta dibikinkan novel khusus soal jaksa dengan tokoh protagonisnya ini jaksa kan. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Nah, Ya karena memang ya beberapa cuman kan novel hukum itu lebih ke lawyernya yang diangkat perannya ya, bukan jaksanya ya. tuh, polisi, lawyer itu aja sih. Iya, iya. Bahkan kita Iya. lihat sejarah genre ini itu penulis lokal yang menulis genre legal thriller itu terakhir adalah Zara Zetira, itu tahun 2009. Hmm. Itu judul apa novelnya Good Lawyer. Bayangkan Iya, ini iya, 11 tahun yang lalu. Ya, 11 tahun benar. yang lalu itu terakhir ada novel lokal yang apa novelis lokal yang menulis soal genre legal Hmm. thriller Oh, gitu. tapi kalau nggak salah Good Lawyer itu kompilasi dari tulisan-tulisan beberapa penulis. Ada Mbak Ya, Risa jadi itu Murnikasari, ada teman wartawan juga dulu Harian Jakarta, Mbak Nina itu nulis juga di situ. ya. Jadi memang bisa dikatakan belum belum ada ya, Iya, belum iya, ada iya. yang menulis apa genre legal thriller. Tapi ini genre memang sedikit sedikit sekali sih peminatnya ya, membacanya ya kalau dibandingkan genre horor, Hmm. dibandingkan dengan nulis novel genre ini. Eh, kita kita pernah lihat lah beberapa ada yang di sinetron ataupun film layar lebar itu kalau mengangkat drama-drama tentang persidangan gitu ya. Itu yang kadang kalau orang hukum nonton tuh jadi agak kecewa karena apa? Karena hukum acaranya ngaco, salah, terlalu Hmm, dramatisir, pembelaan betul. apa tidak seperti hukum acara yang ada. Itu yang sebenarnya jadi agak bikin kurang seru gitu ya. Beberapa film ada yang tentang investigasi kasus hukum tapi tidak sampai persidangan dan bukan 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 isu hukumnya yang terlalu diangkat, tapi tentang kolusinya yang
filmnya Dian Sastro tuh, Aruna dan Ya. Lidahnya itu ya. Nah, itu. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau bisa kertas hitam ada yang mau filmin, oke juga, ini seru ini sebenarnya. Cuma pasti akan banyak yang Iya. kesensor ini ya. Akan banyak yang kesensor nih karena terlalu detail dan panjang kayaknya. Perlu kurang Hmm. dramatisir ini ya. Oke, baru nggak khawatir nulis kayak gini sebenarnya karena beberapa kok kelihatannya motif dan modus-modus kejahatan yang terjadi itu ya sepertinya tercuplik di sini. Iya, memang memang benar. Faktanya kan memang seperti itu ya. Jadi Ya, kalau ya. kita ini kan juga menulis tentang dunia intelijen ya. Jadi ya Hmm, dunia intelijen ya, seperti itu. Eh, saya kebetulan pernah mengikuti pendidikan ya, khusus di Pusdikreskrim, Bareskrim Polri ya. ya, Reserse Kriminal Polri. Eh, saya pernah mengikuti pendidikannya, diajarin juga cara-cara investigasi dan juga intelijennya. Cuman memang dan bahkan kalau kita amati fakta pada dewasa ini kan pernah dengar yang namanya akun digembok ya. ya, ya, LL itu yang I bilang dan segala macam. Itu kan luar biasa. Seorang akun anonim sipil tapi bisa ngeretas email, WA, Telegram, galeri ponsel pribadi orang ya, sampai rekening bank. Ya, itu luar biasa. Kalau menurut saya ya itu sesuatu yang sangat luar biasa dan di dalam novel saya yang menceritakan soal intelijen itu memang seperti itu. Misalnya bagaimana Tommy ini menghindari agar pelariannya ke salah satu kota di Jogja itu tidak terendus, itu dia sama sekali tidak mengakses yang namanya ponsel, tidak bermain medsos, bahkan dia tidak menggunakan kartu kredit atau kartu debit. ya, ya. Dia Luar takut biasa ya. jejaknya terlacak karena memang sekarang kalau kita ngomong soal investigasi yang dilakukan oleh uh, alat negara, salah satu yang digunakan ya memang seperti itu. Intelijen sekarang itu kan investigasinya sudah Hmm, enak, itu ya, kan ya. dicurigai, wah ini intel nih jangan-jangan nih. Yang nyamar jadi tukang Hmm, nasi goreng ya. Tapi sekarang sudah berubah, dunianya sudah berubah. Nggak ada lagi mungkin ya intelijen yang nyamar jadi tukang nasi goreng, kemudian tukang bakso atau tukang sol sepatu, sudah enggak, semuanya serba digital, dia cukup nongkrongin saja, dia ngeretas media sosial, dia ngeretas ponsel, udah selesai semuanya dapat. ya. Oke. Jadi ya agak-agak takut juga. Benar. Dan ini kalau bicara bahwa di pasar modal tuh menggoreng saham, apa iya saham yang volumenya besar, kemudian perusahaan yang bonafit nggak main-main, mungkin masuk di LQ45 gitu ya, bisa Hmm. digoreng-goreng kayak gini untuk kejadian-kejadian eh, di peta perpolitikan ini kan juga menarik sebenarnya ya. Banyak Hmm. orang jadi kalau membaca ini akan nanti jadi berpikir apakah teori konspirasi kayak gini tuh beneran bisa terjadi di negara kita Terjadi gitu. kan di kasus Jiwasraya kan terjadi. Ya, 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 ya. Sekarang MI-nya sekian banyak tangkap segala macam kan. Persis kan Gitu. caranya. Jangan dilanjutin Pak, nanti besok Bapak Aru hilang bisa. Oke. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh boleh loh ya, monggo. Nanti di akhir Paru akan kasih satu hadiah novel nih buat teman-teman ya. Karena ini keren banget. Saya Siap. terus terang tadi Paru bilang ya, mungkin udah berapa berapa belas belas 10 tahun ya. 2011 ya terakhir ya. Iya, yang Novel apa yang genre bertema hukum ya, genre legal legal thriller. legal thriller. Ya, ini sekarang ada lagi. Jadi saya lumayan ini seperti oase lah sebenarnya ya. Dan dan juga lagi-lagi saya melihat bumbu-bumbu inspirasinya itu Paru ini jangan-jangan dari kehidupan pribadi gitu ya, segala macam aikido dimasukkan Ya, gitu ya.
Atau saya masih penasaran sosok Ratri ini kalau di dunia liputan itu memang ada atau tidak sih sebenarnya? Nggak ada. Nggak. Oh, nggak ada Cuman ya. memang kenapa saya masukin apa unsur, kan saya kan nggak pede ya kalau misalnya nulis tanpa saya tahu benar seperti apa ya. Dan dunia saham saya main sebagai trader, kemudian Ya. apa namanya dunia YouTube juga akhirnya saya nyemplung jadi YouTuber amatiran gitu yang katrok ya, Ya. hanya gara-gara pengen experience langsung. Kemudian untuk Aikido saya juga mendalami Aikido sehingga lebih lebih nyaman untuk menuliskannya. Nah, coba teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum ya atau teman-teman hukum lainnya lihat. Jadi nggak ada alasan. Ini saya ngeliatin masalah work ethic, work ethic. Kalaupun kita punya kesibukan, itu nggak ada alasan untuk berhenti menulis. Ya, Eh, pernah ada satu idiom saya katanya. Kalau kau bukan anak raja, bukan anak sultan, maka menulislah. Karena eh, menulis itu bisa menjadi legacy dan juga menularkan banyak kebaikan-kebaikan. Jadi saya salut banget sama sahabat saya ini yang masih terus nulis di tengah kesibukannya sebagai kepala kantor KPU Kanwil 3 Bandung ini ya. Saya pun nulis ini masih terbata-bata ini. Lebih banyak nulis pendek daripada nulis panjang ini sekarang. Ya, jadi masalah bagi waktu tadi menarik. Pak Aru itu kenapa nulisnya Sabtu Minggu? Karena Sabtu Minggu itu nggak bisa trading saham ya, libur. Senin baru buka itu. Saya juga sekarang jadi belajar juga ini saham, ngobrol-ngobrol juga sama beliau gitu ya. Dan ada teman-teman saya juga yang ngajarin. Tadi ada Mas Roskar ini yang ngajakin saya nih trading saham, jadi investor itu gimana ya. Kita baca garis Fibo itu gimana, Bollinger, apa namanya, moving average, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Waduh, ternyata complicated juga tapi menarik sih, menarik. Oke, waktu nulis pernah nggak ini? Kan 2 bulan ya, 2 bulan. Beda sama Sang Pewarta kemarin. Ada nggak sempat stuck gitu waktu nulis? Dan itu Sempat, di bagian mana? Di bagian apa? sempat. Jadi itu sebenarnya lebih, saya tuh pengennya lebih rumit lagi ya. Lebih, ini kan sebenarnya simpel banget kalau sang apa namanya kertas hitam itu. Ya, Ini saya mau protes juga sama benar. kertas hitam ini lebih tebal. Halo, Ya, jadi harusnya lebih tebal. sebenarnya ini lebih lebih tebal. Itu yang dipotong dengan sangat kejam dan sadis oleh editor itu 60 halaman tuh. Nah, Jadi itu harusnya apa bisa namanya? 300 halaman ya. Ya harusnya 300-an halaman, cuman dengan sadisnya dipotong oleh editor. Nggak penting katanya. Apa nggak penting, Pak? Nah, saya potongnya nggak penting. Nah, itu apa namanya? Ya itu tadi ya sebenarnya saya itu pengen banget lebih rumit lagi sebenarnya, cuman memang kendala, kalau ditanya kendala itu lagi-lagi itu saya kena kendala seperti ketika nulis novel saya yang pertama. Hmm. Saya tuh punya angan-angannya itu, imajinasinya itu udah jauh banget, tapi kayak ada ganjalan pengen yaudah pengen finish lah, jadi agak diringkas ya. Dipaksakan. Hmm. Bukan disimpel lagi, Apa? lebih lebih Oh, oke, lebih oke. lebih simpel lagi. Nah, ketika saya Hmm. sudah bikin ini lebih simpel, editor lebih sadis lagi itu memotong apa namanya tulisan saya. Itu yang Tapi itu dipotong kan memang cerita soal apa? Lagi jalan-jalan di mana? Jogja, Solo itu ya? betul. Jadi memang saya itu kan pengen pembaca saya itu punya experience ketika ini kan, kalau kita ngomong soal lokasi ya, di novel ini kan ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Surabaya. Itu saya ingin Ya, membawa ya. pembaca saya itu untuk seperti tahu lah kota itu. Misalnya di Solo itu nikmati nasi liwet, nikmatin museum dan segala Nah, macam. Nah, termasuk di Surabaya juga ya kan, di Surabaya uh, menikmati makanan-makanan tradisionalnya. Yang masuk cuma ikan pari itu ya, ikan pari asap itu. Jadi kata Iwak P. kata P. Jadi saya tuh pengen
tulis novel saya ini nggak melulu serius, jadi Ya, ada experience yang dialami oleh pembaca, cuman ya kita harus hormati lah wilayah dari seorang editor yang berkuasa. iya, siap. Eh, aku penasaran satu. Itu HRD-nya kok teringat seperti sosoknya kawan kita di kantor yang lama itu ya. Iim. Itu kok Enggak kayak kan Iip cewek, maksudnya. buat Dani. Kan Siapa bukan HRD-nya kan cewek. HRD-nya Bora nih, yang Saripudin itu. Bukan, Oh kalau HRD-nya kan cewek, Bu Wardani. Kalau itu iya iya yang iya. Saifuddin itu kan ini redaktur. Iya iya redaktur. Iya 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 iya. Inspirasinya namanya dari Pak Iip ini kayaknya tapi ya. Enggak, Enggak, enggak. guyan. Kalau yang jadi pimpret itu sosoknya mirip Bang Yasin ya. Sampai mau nelpon Bang Yasin lah aku ingin pas baca itu. Enggak, saya nggak paham ya. Beberapa teman yang kenal itu selalu menganggap ini kayak cerita ini sih, cerita pengalaman pribadi ya, padahal enggak juga. Serius Enggak tapi sampai ada yang protes. Enggak benar, tapi ada yang protes. Ada yang protes, misalnya ada teman kita itu Razak. ya. Razak ini jurnalis hukum online juga ya. Hmm. Itu protes, Cak. Manggil saya kan Cak dia. Cak, kok gue nggak masuk sih toko gue? Ini MUS masuk, ini masuk, kok gue nggak masuk katanya. Nggak, padahal saya bilang, nah kan ini fiksi. Coba bayangkan, Razak aja bisa ngerasa gitu. Laku piye? Iya. Oke. Tapi tolong Nggak, soalnya memang teman-teman. nggak ada yang kisah nyatanya kan, yang ditilang polisi itu saya masukkan itu memang kisah Oh ya nyata. siap itu benar. Itu sok tahu itu memang. Jadi legenda wartawan Bener hukum banget. se-Jakarta. Iya. Itu mau diceritakan agak nggak enak itu nanti sama korps yang penegak hukum yang sana. Jangan lah ya. Oke. Jangan. Oke, waktu kita tinggal sebentar lagi. Ini Ditos bilang aku jadi semangat nulis hari ini. Nulis lah bro. Nulis lah. Enggak, tadi si siapa Mahendra bilang Nah. harusnya bukan Tommy namanya, Randy katanya. Ini Hendra masih ada apa enggak? Itu legend banget itu. Legend banget itu nama Randy itu ya. Masih ada nggak itu di Jalan Irian Barat itu ya? Itu nih, salam hormat Om Pak Aru dari junior KPPU, junior gue nih. Eva Unair 2014. Junior KPPU 2014. Ada. Angkatannya beda tipis sama kita ya. Ini 2014 ini ya. Beda dikit lah ya sama kita ya. Tuh, kenapa Mas Hendra mau menjelaskan kenapa nama Randy dan Irian Barat mungkin ada korelasi yang sangat signifikan gitu. Jangan. Itu semester 1 itu ya. Semester 1. Benar, awal banget. Ya. Oh ini Nanti hilang kewibawaan ntar kalau itu keluar nanti. Jangan. Ini ada pertanyaan nih. Wah ini ada Dania. Halo Dania. Ini junior saya di Alsa ini yang bantuin di BP Lawyers juga. Paru ketika kita mau nulis cara menyederhanakan kalimat-kalimat hukum yang cukup berat jadi narasi yang mudah dipahami bagaimana ya? Wah keren ini. Membuat yang simple jadi sederhana, yang jelimet jadi mudah dipahami. Gimana? Itu lebih pada ini ya, pengalaman ya, praktek sebenarnya sih. Kita nggak bisa menjelaskan secara teori seperti apa menulis bahasa hukum itu menjadi sederhana. Cuman memang yang satu hal yang harus dipahami itu adalah kita harus benar-benar paham ketika mau menulis itu, apalagi ngomong soal proses hukum, soal hukum dan segala macam. Kalau kita nggak paham, pasti akan susah untuk menjelaskan dengan mudah suatu proses hukum atau tentang hukum di dalam suatu tulisan, karena memang hukum itu sangat strict, sangat kaku, frasa-frasanya itu sangat mempengaruhi artinya, bahkan kita diajari
penulisan huruf kecil dan huruf besar saja itu punya implikasi yang luar biasa untuk anak-anak hukum. Jadi Benar, yang benar. paling harus dipahami oleh kalau ingin menulis fiksi ya terkait dengan legal genre legal thriller atau genre legal itu memang harus benar-benar menguasai banget apa yang ingin kita tulis, karena kalau tidak itu pasti akan banyak mismatch-nya lah untuk pembacanya. Kalau pembacanya nggak ngerti nggak ada masalah. Cuman Oke, artinya kalau ada artinya harus paham dulu, banyak nulis. Jadi dengan jam terbang itu kita akhirnya bisa lama-lama menyederhanakan bahasanya ya. betul. Tapi jangan Kalau sampai ya tapi mislead. Gimana gimana? pertamanya itu memang harus paham dulu. Paham dulu, kalau nggak Iya, paham iya, ya iya. susah menuliskan. Ya, karena gini, banyak tulisan-tulisan hukum ya kayak kemarin ada Win Cycle, bangkrut kan gitu ya. Pilot. Ternyata konteks pilot ini bukan dalam hukum kepailitan. Karena yang terjadi Ya, sebenarnya PKPU dan PKPU-nya itu diterima, artinya dari structuring kredit gitu kan. Nah, ini kadang wartawan ataupun penulis yang tidak memahami konteks hukum itu jadi pembahasakannya jadi nggak pas. Ini mungkin maksud Paru juga ya. betul. Itu di Ya, ya. di Sang Pewarta juga saya tulis itu soal itu ya. Mhm. Karena pengalaman saya dan Mas Bimo pasti punya pengalaman liputan di lapangan. Kami kan pasti tulisannya tentang hukum pasti ya, liputannya di Des Hukum. Itu jarang banget wartawan yang ngepost di kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK atau kepolisian itu Mhm. yang latar belakangnya hukum. Itu jarang. Benar, benar. Betul, jarang. Sehingga mereka itu kayak asal saja sebenarnya. Asal bertanya, asal menulis, sehingga saya sempat tulis juga itu di dalam novel saya yang pertama, Sang Pewarta, ketika ada wartawan yang menanyakan ketika ada seseorang yang baru diperiksa sebagai saksi, ditanya bagaimana Pak perasaannya setelah diperiksa. Orang diperiksa kok ditanya perasaannya, ya kan? Bukan infotainment ini kan. Iya, 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 iya. Ya memang itu challenge sih. Kalau dulu saya malah terbantu waktu banyak baca tulisannya wartawan Kontan. Kontan itu menyederhanakan bahasa ekonomi jelimet jadi sederhana, renyah, mudah Ya, dipahami. Jadi emang betul, harus banyak input juga. Kita harus banyak baca juga ya, Paru ya. betul. Oke, oke. Ini kita sudah mau habis soalnya kalau di G Live itu 1 jam langsung mati nanti ya. Jadi ini pertanyaan dari Dania sama dari siapa tadi ya? Dulu aku lali, aku mau kok hilang. Kira-kira siapa yang mau dikasih bukunya ini, Paru? Ya terserah aja dah ditentukan sama Mas Bimo deh. Saya tinggal kirim aja ya. Siap, siap, siap. Saya Saya baru diperintahkan sama host saja. Oke, Saya oke, kirim oke. nanti satu paket. Langsung 2 buku saya kirim. Wih, ngeri. Jadi sang pewarta sama kertas hitam ya. Jangan lupa tanda tangannya Paru ya. Siapa tahu kalau udah jadi YouTuber ngetop bukunya mahal nanti dijual karena ada tanda tangannya. Enggak, YouTube itu cuma main doang, main-main aja itu. Nggak mutu itu, Ex- unfaedah. Isinya Experiencing unfaedah. ya. Karena cuman ingin mendapatkan pengalaman langsung menjadi YouTuber itu seperti apa sih? Karena saya nulis soal itu, gitu loh. Saya harus dapat experience-nya langsung. Iya, 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 iya. Oh, ini Nah, ada itu dari menarik juga nih, Mas Bimo. gimana gimana? Jadi sempat berdebat juga itu sama sama penerbit ini. Ini penerbit belum ada ya, belum ngilang ya. Jadi editor Belum. itu Hmm? berdebat soal, Pak, ini kok bisa viral Pak? Nggak mungkin bisa viral. Saya bilang, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin nih di dunia maya, gitu kan. Sinta Jojo aja dulu yang keong racun itu kan nggak jelas juga kontennya, tapi kan viral. Tapi Ya, sekarang udah jadi hilang ya. saya tuh pengen betul, saya tuh pengen nulis itu nggak semuanya itu harus logik gitu, karena memang ada sesuatu yang memang nggak logik, kayak Iya, iya. di YouTube atau di dunia medsos kita nggak Hmm. pernah bisa memprediksi konten apa yang bisa viral gitu. Saya bilang gitu ke editor, saya nggak mau, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Karena viral itu jadi mekanisme pasar di industrinya Betul. masing-masing sebenarnya. Ya, ya, ya. Kita nggak bisa ini. Benar-benar oke. Ya, 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 ya. Karena
kita lihat ya, Pak Aru lagi tanda tangan novelnya saja, dibikin videonya itu berapa viewernya, kita lihat itu ya. Soalnya ini terinspirasi sama yang anak-anak kecil itu loh, yang nonton bisa jutaan, padahal cuma mandi bola, Yes, apa betul. kayak gitu-gitu kan. Enggak Aduh. Raditya Dika tutorial ngerebus air itu viewernya jutaan. Tutorial ngerebus air, ya kan? Maksudnya kan kita nggak bisa memprediksi apa dunia maya ini konten seperti apa yang viral gitu loh. Yang bakal viral, ya, ya, ya. Siap. Bakal viral. Oke, luar biasa. Wow, kata Mahendra, John Grisham Indonesia, semoga segera difilmkan. Wow, Asia. John Halo Mas Grisham itu Panji. 7 novelnya, 7 novelnya difilmkan tuh. Ada 7 film yang apa based on novelnya John Grisham, ada 7, luar biasa dia. Iya, 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 iya. Pelican Brief termasuk ya. Kemarin nonton Pelican Brief Termasuk keren banget itu. Julia Roberts Runaway sama Jury, Denzel Washington. Di Washington, juri. The Juror ya, The Juror ya. Runaway, The Juror. enggak, Runaway Jury, Iya, The Runaway Juror juga Jury. ada Alex Baldwin. Terus apa lagi itu? Yang pengacara muda itu The Firm, Tom Cruise. The Firm, Tom Cruise. Oh, ditanya ini kalau udah dapat bukunya dari host dapat di mana, Bang? Beli, brother. Beli di mana ini? Ini kawan kita advokat dari Makassar ini, Aliwadi Advocate. Di mana kalau mau dapat ini? Wah, Itu tanya mana, penerbit Bang? tuh, penerbitnya kan Makassar tuh. Wah, penerbitnya Makassar ya. Bisa dicoba di googling itu. Apa Sofia ya, penerbit Sofia. Sofia. Ini ada Bang Fadel nih, sahabat saya dari Metro Lampung. Wah, beliau ngikuti juga The Client. Yang bubur jagung MJWJ, Manjada Wajada. Wah, ini top banget, buburnya enak ini. Kalau ke Metro jangan lupa beli ini. Ya. Oke, Paruh untuk closing statement apa yang mau disampaikan. Ini keren banget ya. Kita tuh harus punya spirit nulis ya, manajemen waktu dan lain-lain di tengah kesibukan, karena berbagai profesi pun sudah membuktikan hal itu. Saya punya guru juga yang hobi nulis tuh, notaris Mbak Irma Devita. Itu luar biasa, mengisi seminar di mana-mana juga. Nah, sekarang kita mau nih wejangan dari Pak Aru nih yang sudah melahirkan 2 novelnya. Kira-kira apa, monggo? Ya, terima kasih Mas Bimo, teman saya satu angkatan yang terbaik kedua. Terbaik satu siapa, Pak? Ini supaya tidak misteri ini. Mahendra kan tadi udah jawab tuh. Oh iya, Nah, Pak apa Aru ya, terbaik pertama ya, siap. apa namanya terkait dengan tema di acara IG Live hari ini soal bedah novel, saya sih sebenarnya jujur saja ini adalah salah satu yang pertama ya, saya menerima untuk semacam ada bedah novel. Itu ada penerbit nih. Penerbit itu sampai marah-marah gara-gara saya nggak pernah mau diajak untuk bedah novel. Berkali-kali dari semenjak saya di Makassar sampai saya pindah-pindah itu saya nggak pernah mau diajak untuk bedah novel. Beberapa klub literasi. Iya, saya nggak mau. Beberapa klub literasi juga pengen mengadakan bedah novel, cuman saya nggak mau karena apa? Saya sebenarnya juga tidak merasa novel saya ini bagus gitu loh. Saya tuh ngerasa novel saya ini biasa-biasa aja, jadi saya nggak pede-pede amat untuk, kan kalau misalnya bedah novel itu kan harus karya yang luar biasa sehingga layak untuk dibedah gitu. Sementara saya sendiri merasa novel saya ini adalah novel yang menurut saya biasa-biasa saja, sehingga saya nggak percaya diri sebenarnya untuk diadakan kegiatan seperti ini. Cuman karena memang menghormati sahabat saya Mas Bimo, sehingga ya udahlah saya betah-betahin lah, malu gitu ya. Apalagi nanti kalau yang hadir ini ada penulis yang beneran, yang profesional, karena memang bisa dibilang dari cerita awal saya itu, saya nulis novel ini kan kecelakaan sebenarnya. Tapi karena memang saya punya hobi nulis seperti Mas Bimo dari zaman kami kuliah, itu kami sudah punya hobi untuk menulis, dan memang betul tadi Mas Bimo sempat menyitir ada adagium, saya juga menyitir ada adagium ya dari sahabat Nabi itu yang menyatakan bahwa ilmu itu ya itu adalah semacam seperti hewan ternak, dan kalau ingin hewan ternak itu paten atau tidak hilang, itu tuliskanlah, sehingga ibaratnya hewan ternak itu diikat di dalam sebuah pohon, sehingga ilmu itu menjadi abadi, ada legacy juga untuk masyarakat.
Jadi itu saja sih kalau menurut saya, karena memang hobi menulis ini banyak sekali bermanfaat di kehidupan kita untuk bahkan mencari nafkah ya. Itu saya pikir ini adalah hobi yang kebiasaan yang perlu untuk dimulai oleh semuanya. Nggak perlu harus nulis novel, tulis saja pokoknya asal Ya, ya. Oke, mantap. itu sih. Mantap. Mungkin terima kasih Mas Bimo atas kesempatannya. Siap. Siap. Baru terima kasih banyak sudah bersama kita Siap. discuss. Mungkin insya Allah lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Di Smart Legal sama BP Lawyers juga punya kanal khusus. Nanti kita bisa cari yang pas isu soal apa ini ya, masalah persaingan usaha kah, masalah nulis, atau masalah percintaan. Tapi yang pasti untuk istrinya Pak Aru, saya mau tegaskan, sosok Ratri itu tidak pernah ada, itu benar-benar sangat fiksi sekali, fiktif ya, tidak pernah ada. Dan tidak pernah ada kisah percintaan Pak Aru di Kampus. baik di kampus maupun pada saat di ranah jurnalistik saat sedang meliput, itu tidak ada ya. Bukan karena beliau tidak tampan atau tidak ganteng, cuma nggak laku, itu aja. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Nanti kita ngobrol lagi. Khususnya buat teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dan fresh graduate, saya akan lanjutkan ngobrol bareng banyak pakar-pakar hukum ya, baik itu backgroundnya lawyer ataupun in-house counsel dari perusahaan-perusahaan besar, para expert yang akan sharing untuk membantu kalian dapat knowledge dan inspirasi. Insight-insightnya akan selalu bermanfaat buat kita. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, bro.